Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan hotline Lapor Pak Purbaya. Meski Menkyu Purbaya menyatakan ini tak main-main, namun sebagian kalangan masih ragu dengan tindak lanjutnya. Sebab sebelumnya Wapres Gibran Rakabuming Raka juga membuat kanal Lapor Mas Wapres, namun tindak lanjutnya tidak jelas. Apa yang akan menjadi tantangan dari kanal Lapor Pak Purbaya? Pada 15 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan hotline Lapor Pak Purbaya. Layanan ini ditujukan untuk aduan masyarakat terkait kinerja Kementerian Keuangan, terkait pajak, bea cukai, dan masalah-masalah fiskal. Masyarakat bisa mengadukan melalui nomor WhatsApp 0822 4040 6600. Dalam 2 hari pertama, masuk tak kurang dari 13.000 pengaduan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terus mendorong akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya dengan menghadirkan sebuah mekanisme pelayanan publik yang disebut dengan Lapor Pak Purbaya. Lapor Pak Purbaya menjadi sebuah medium untuk masyarakat mengirimkan laporan, keluhan, dan juga pesan terkait pelayanan pajak dan bea cukai. Terhitung hari kedua sudah diterima sebanyak 15.000 laporan melalui pesan WhatsApp. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat tahapan-tahapan dari Lapor Pak Purbaya. Yang pertama, pastikan Anda sudah menyimpan nomor resmi Lapor Pak Purbaya di 0822 4040 6600. Lalu, kirimkan pesan untuk memulai percakapan. Lalu pemirsa akan mendapatkan jawaban berupa menu aduan atau pertanyaan. Pilih pilihan yang ingin pemirsa lakukan. Kemudian akan mendapatkan pilihan pajak atau bea cukai yang dapat pemirsa pilih. Lalu isi data diri berupa nama lengkap dan juga email sebelum pertanyaan atau keluhan yang ingin disampaikan Anda kirim. Aduan tersebut akan diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu sebelum Anda mendapatkan respon. Melalui inisiatif Lapor Pak Purbaya, Menteri Keuangan berharap transparansi dan juga mekanisme pengawasan publik dapat berjalan dengan lebih efektif. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pihaknya tidak main-main dalam membuka kanal laporan ini. Purbaya memastikan akan menindaklanjuti laporan yang masuk. Sepertinya selama ini dianggapnya kalau menteri jauh banget ke bawah, jadi nggak mungkin turun ke bawah. Makanya saya set up pengaduan ini untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Kalau saya dari pusat kan orangnya paling sedikit. Ini kayak crowd reporting. Ya. Jadi semua kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan, tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Pada dasarnya seperti itu, jadi masukannya amat berguna buat kita dan kita akan follow up, nggak main-main. Saya harapkan dengan gitu nanti governance culture-nya pemerintah atau bea cukai bisa berubah. Model kanal laporan yang dibuka Menteri Keuangan ini bukanlah hal baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga pernah membuat kanal Lapor Mas Wapres. Program Lapor Mas Wapres diluncurkan pada 11 November 2024 sebagai kanal aduan masyarakat di bawah Sekretariat Wakil Presiden Setwapres. Masyarakat bisa mengajukan aduan melalui kanal WhatsApp, website resmi lapormaswapres.id atau tatap muka setelah registrasi. Laporan masuk dari berbagai tema antara lain pertanahan, pendidikan, bantuan sosial, keuangan, dan sebagainya. Laporan yang masuk diverifikasi oleh petugas Setwapres untuk memastikan validitas dan kelengkapan dokumen. Sempat mendapat atensi masyarakat, Lapor Mas Wapres kini tak terdengar lagi. Salah satu yang menjadi catatan adalah tindak lanjut laporan yang tidak jelas. Hal serupa juga menjadi tanda tanya terhadap kanal Lapor Pak Purbaya kali ini. Apakah Lapor Pak Purbaya memiliki sistem yang canggih untuk memverifikasi validitas laporan, mengklasifikasikannya, lalu menindaklanjutinya seperti feedback ke masyarakat sebagai pelapor? Jika Lapor Mas Wapres dulu ada banyak laporan iseng, bagaimana Lapor Pak Purbaya mensortir laporan iseng semacam itu? Membuka kanal laporan masyarakat dalam praktiknya akan selalu tidak sederhana.
Selain itu, keseriusan tindak lanjut juga akan menjadi masalah tersendiri. Kita bisa lihat kalau ini langkah serius itu ya beberapa bulan ke depan. Kalau sekarang kan masih hangat ya. Biasanya kalau hangat itu masih heboh gitu dan masih diperbincangkan gitu. Nah makanya menurut saya kita bisa lihat nanti ke depannya bagaimana. Dan yang paling penting, Vera, dalam layanan lapor-lapor seperti ini kan sebetulnya tindak lanjutnya itu bagaimana? Mas Wapres kita pernah mulai gitu, tapi kan sekarang sudah tidak lagi terdengar karena memang tindak lanjutnya tidak ada. Nah, tadi Pak Purbaya melakukan beberapa tindakan-tindakan gitu ya, tapi kan itu baru sebatas ancaman aja. Nanti hari Senin coba kita lihat ya. Tantangan yang akan dihadapi Menteri Keuangan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat adalah resistensi internal dari direktorat di bawahnya. Sebab, direktorat seperti Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki soliditas yang sulit ditembus oleh menteri. Nah, yang saya tahu tantangan terbesar itu justru ada di internal. Mungkin Pak Purbaya juga sudah paham bahwa yang namanya Bea Cukai dan Pajak itu ada pendidikannya sendiri dan mereka ada batch-batch angkatan yang sangat loyal terhadap angkatannya. Dan mereka juga sangat setia tuh pada esprit de corps-nya gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya yang ditegur adalah Pak Heru Pambudi, itu mungkin Heru lebih punya esprit de corps ke Bea Cukai dibandingkan Pak Purbaya. Jadi artinya tantangan internal itu akan kuat sekali tuh kalau dalam Bea Cukai dan Pajak setahu saya. Maka Purbaya, Pak Menkyu menurut saya jangan hanya komunikasi eksternal yang dilaksanakan, tapi juga komunikasi internal. Selama saya berkecimpung dalam bidang komunikasi, Vera, yang namanya internal komunikasi itu lebih berat daripada eksternal komunikasi. Karena di internal komunikasi Anda menghadapi anak buah, menghadapi teman-teman sendiri gitu ya, yang juga memiliki kesibukan masing-masing. Kemudian Pak Purbaya melaksanakan layanan lapor Pak Purbaya ini, kalau internalnya tidak diperbaiki maka akan kesulitan. Tantangan lain juga bisa muncul dari kolega Purbaya di kabinet. Belakangan, mulai muncul resistensi dari anggota kabinet terhadap langkah-langkah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Ada juga beberapa yang saya lihat juga bisa menjadi berbahaya ketika ada miskomunikasi ataupun ada ketidaksinkronan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya dengan apa yang disampaikan oleh koleganya di kabinet atau bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Makanya ini yang harus dilihat juga adalah komunikasi boleh saja dengan gaya seperti sekarang, tapi yang harus dilihat adalah untuk kebenaran faktanya dan juga gaya dan komunikasi yang memang isinya itu harus berbobot dan juga kalau boleh saya bilang pemerintah itu harus satu suara. Kanal lapor Pak Purbaya memang baik sebagai fungsi input dan partisipasi publik. Tapi pada saat yang sama akan menjadi pertaruhan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebab jika tindak lanjutnya mengecewakan, maka akan menjadi bumerang bagi Purbaya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.